Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada hari ini kita masuk ke pembahasan bab pertama dari buku Ruqyah karangan dari Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Pada bab ini nanti kita akan bicara tentang jin, merupakan sebuah hakikat bukan khurafat. Yang pertama kita akan bahas tema tentang beriman kepada yang gaib. Salah satu pokok akidah Islam adalah beriman atau meyakini adanya hal-hal gaib. Bahkan keyakinan ini merupakan sifat pertama yang disematkan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang bertakwa sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 3. Karena itu seorang muslim wajib mengimani hal yang gaib dengan keimanan yang mantap, tanpa dicampuri keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, pengertian gaib adalah sesuatu yang tidak bisa kita indra, dan Allah Azza wa Jalla serta Rasul-Nya telah memberitahukan perkara gaib ini kepada kita. Dalam hal ini, jin merupakan salah satu makhluk gaib yang harus kita yakini keberadaannya, sebab banyak sekali dalil menyatakan tentang hal ini, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Baik, kita akan bahas dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-Ahqaf ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu anshitu. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Kemudian di surah Al-An'am 130 Allah berfirman, Ya masyaral jinni wal insi alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu syahidna ala anfusina وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Yang artinya, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemudian dalil lain dari surah Ar-Rahman ayat ke-33, Ya masyaral jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqdaris samawati wal ardi fanfudu La tanfuduna illa bisultan. Yang artinya, hai segenap bangsa jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Kemudian di surah Al-Jin ayat pertama,
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Kemudian dalam surat Al-Jin ayat ke-6 juga disebutkan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, yang artinya dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Itu adalah beberapa dalil dari Al-Quran ya, terkait dengan keberadaan jin. Kemudian dari dalil dari hadis ya, ada beberapa. Yang pertama adalah dari Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bercerita, kami pernah bersama Rasulullah SAW pada suatu malam, tiba-tiba kami kehilangan beliau. Maka kami pun bergegas mencari beliau di bukit, lembah, dan pegunungan. Kami berkata, apakah beliau diculik atau dibunuh? Sehingga malam itu pun menjadi malam terburuk yang pernah kami lalui dalam kehidupan kami. Pada pagi harinya tiba-tiba Rasulullah datang dari arah Gua Hira. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau. Lalu kami bergegas mencari-cari baginda, tetapi kami tidak menemukan engkau. Malam tadi merupakan malam terburuk yang pernah kami lalui. Beliau bersabda, aku didatangi oleh seorang juru dakwah dari bangsa jin. Lalu aku pun berangkat bersamanya untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya. Lalu Nabi SAW mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang ditinggalkan mereka dan bekas cahaya mereka. Jin-jin tersebut juga menanyakan kepada Rasulullah, makanan apa saja yang harus mereka makan. Maka beliau bersabda, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan, dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah, dan itu merupakan makanan yang paling banyak dagingnya serta kotoran binatang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu istinja atau cebok atau cawi dengan kedua benda ini, karena keduanya adalah makanan pokok bagi saudara-saudaramu bangsa jin. Kemudian dalil yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, aku perhatikan kamu sangat menyukai kambing dan menggembalakannya ke lembah. Jika kamu berada di suatu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan suara adzan untuk sholat, keraskanlah suaramu, karena setiap jin, manusia, dan apa saja yang mendengar suara muazin yang mengumandangkan azan, kelak akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga adalah dari Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sebuah kitab sahihnya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW bersama serombongan sahabat pergi menuju pasar Ukas. Ketika itu setan-setan merasa terhalang, tidak bisa untuk mendengarkan berita dari langit yang menjadi kebiasaannya, dan mereka juga dilempari bintang-bintang. Akhirnya para setan itu kembali kepada kaum mereka, maka kaum mereka bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, sesungguhnya kita terhalang untuk mendapatkan berita langit, dan bintang-bintang juga dilemparkan ke arah kita. Mereka berkata, berita langit tidak mungkin terhalang dari kalian, kecuali ada sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu, berpencarlah kalian menuju penjuru timur dan barat. Lalu carilah apa sebenarnya yang membuat berita langit tidak bisa kalian dengar. Maka sekelompok setan yang pergi ke arah Tihama mendapati Rasulullah SAW yang hendak berangkat menuju pasar Ukas, sedang beristirahat di
Naklah, yaitu nama sebuah tempat. Saat itu beliau bersama para sahabatnya sedang melaksanakan sholat subuh. Ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah, mereka pun menyimaknya dengan seksama. Lalu di antara mereka berkata kepada yang lain, "Demi Allah, inilah yang menghalangi kalian untuk mendengarkan berita langit." Maka ketika kembali lagi kepada kaum mereka, mereka berkata, "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan, yang menunjukkan kepada jalan kebenaran, maka kami pun beriman kepadanya. Dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun." Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Yang artinya, katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Surat Al-Jin ayat pertama. Yang diwahyukan kepada Rasulullah ini adalah perkataan jin. Sedangkan dalil yang menunjukkan keberadaan mereka masih banyak. Insya Allah dalam pembahasan berikutnya akan kita temukan. Ya. Baik, selanjutnya kita tahu bahwasanya jin tidak bisa dilihat, bukan berarti tidak ada. Jika tidak bisa melihat jin dijadikan dalil bahwa jin tidak ada, maka berapa banyak sesuatu yang tidak bisa kita lihat, namun pada hakikatnya ia ada. Sebagai contoh, arus listrik tidak bisa kita lihat di kabel listrik, tetapi kita bisa tahu bahwa ia ada. Itu terlihat dari bekas-bekasnya pada lampu atau yang lainnya. Begitu pula udara yang kita setiap hari hirup, ya, untuk bernafas. Kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita dapat merasakan keberadaannya. Bahkan nyawa atau ruh kita yang merupakan salah satu penyangga kehidupan kita, karenanya kita bisa hidup dan tambahnya kita mati. Tidak bisa kita lihat dan ketahui hakikatnya, namun demikian kita meyakini keberadaannya. Selanjutnya kita akan belajar atau kita akan mengetahui asal muasal penciptaan jin. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang secara pasti dan akurat menunjukkan bahwa bangsa jin diciptakan dari api. Allah berfirman, "Wa khalaqal janna min marijim min nar." Yang artinya dia menciptakan jin dari nyala api. Surat Ar-Rahman ayat ke-15. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksud dari nyala api pada ayat di atas adalah dari nyala api yang murni. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maksudnya adalah dari ujung jilatannya. Kemudian Allah berfirman kembali, "Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Yang artinya, dan kami telah menciptakan para jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Surat Al-Hijr ayat ke-27. Kemudian di surat Al-A'raf juga disebutkan, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Yang artinya Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam saat aku menyuruhmu? Iblis berkata, aku lebih baik darinya, yaitu Nabi Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakannya dari tanah liat. Al-A'raf ayat ke-12. Kemudian, bila ada orang masih menyanggah, bagaimana Anda bisa menjadikan perkataan iblis sebagai dalil? Bukankah dia adalah pendusta? Jawabannya adalah, sesungguhnya yang menjadi dalil bukan terletak pada perkataan iblis itu sendiri, tetapi pada penetapan Allah Azza wa Jalla kepadanya akan hal itu, sebab Allah tidak akan menetapkan sesuatu yang batil.
Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, bangsa jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah digambarkan kepada kalian, yaitu tanah liat. Kemudian ada pertanyaan, jika bangsa jin diciptakan dari api, bagaimana bisa jin kafir yang diciptakan dari api disiksa dengan api juga? Masalah ini adalah pertanyaan yang sering dilontarkan banyak orang, namun sekiranya mau berpikir secara jeli, niscaya mereka akan mengerti dan memahami hakikatnya. Semua orang telah tahu bahwa seorang manusia diciptakan dari tanah liat, tetapi sekarang ia bukan lagi tanah liat. Asal muasalnya saja dari tanah liat. Begitu pula dengan jin yang tercipta dari api. Sekarang mereka bukan lagi dari api, sebagaimana yang telah diterangkan dalam banyak dalil. Di antaranya adalah hadis riwayat yaitu di antaranya adalah hadis riwayat Imam Nasa'i dengan isnad sahih menurut syarah Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah. Ia bercerita, ketika Rasulullah melaksanakan sholat, tiba-tiba datanglah setan menghampiri beliau. Maka beliau pun membantu mencekiknya, kemudian beliau bersabda, hatta wajadtu burda lisanihi ala yadayya, sampai-sampai saya bisa merasakan dingin lidahnya pada tanganku. Berdasarkan hadis ini jelaslah bahwa sekarang ini bangsa jin tidak berbentuk api. Sebab jika demikian, tentu Rasulullah tidak akan merasakan dinginnya lidah daripada setan. Di antaranya juga adalah sabda Rasulullah, inna aduwallahi iblis ja'a bisyihabim min naril liyaj'aluhu fi wajhi. Sesungguhnya musuh Allah, iblis, datang membawa pelita dari api dan hendak melemparkannya ke wajahku. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan selengkapnya akan disebutkan kemudian. Hadis riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta dari Yahya bin Sa'id, dia berkata, ini hadisnya hadis mursal. Pada malam Isra, Rasulullah SAW melihat jin ifrit yang mengejar beliau sambil membawa seberkas api. Setiap kali menoleh, beliau selalu melihatnya. Lalu Jibril alaihissalam berkata pada beliau, maukah aku ajari beberapa kalimat atau doa, jika Anda mengucapkannya, niscaya nyala apinya akan padam dan bahan bakarnya akan habis. Al-Hadis. Dua hadis di atas menjadi bukti bahwa jika iblis tetap berada dalam wujud apinya, tentu dia tidak membutuhkan pelita atau seberkas api. Di antaranya juga adalah sabda Rasulullah SAW, inna syaitana yajri minal insani majrad dammi. Sesungguhnya setan berpindah-pindah di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Seandainya iblis masih pada wujud apinya, tentu dia akan membakar manusia. Jika ada yang mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah gangguan, godaan setan, maka kami jawab, para ulama usul fikih menyepakati tidak bolehnya mengalihkan makna suatu kalimat dari maksud zahirnya, kecuali jika ada penghubungnya. Lalu, apakah di dalam hadis ini ada penghubung? Selaras dengan hal itu bahwa manusia juga diciptakan dari tanah liat dan dia merasakan sakit tatkala dilempar dengannya. Manusia juga diciptakan dari api, air, ya. Manusia diciptakan dari air, yaitu sperma, dan ia terkadang merasa sakit jika disiksa dengan air. Hal yang lebih tepat dan lebih baik kita katakan adalah sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya adalah kita akan mengenal macam-macam jin, ya. Jin itu ada beberapa macam, ada beberapa jenis. Dari Sa'labah Al-Kashani, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-jinnu salah satu asnaf, sinful lahum ajnihatu yatiruna fil hawa,
wa sinfun hayyatu wa qarib wa sinfun yahulluna wa yad'anun. Jin ada 3 macam. Pertama, jin yang mempunyai sayap. Mereka biasanya terbang di udara. Kemudian yang kedua, jin berupa ular-ular dan kalajengking. Dan ketiga, jin yang bertempat tinggal dan pindah-pindah serta berpetualang. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Jadi jin itu ada 3 jenis ya. Yang pertama yang punya sayap, yang biasa terbang di udara. Yang kedua berupa ular, kalajengking. Ya, itu. Dan ketiga adalah bertempat tinggal dan pindah-pindah serta berpetualangan. Oke ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas ya, kita akan kaji tempat tinggalnya jin. Biasanya bangsa jin lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia, seperti padang pasir. Ada juga yang tinggal di tong-tong sampah dan tempat pembuangan kotor. Di antara jin tersebut ada yang tinggal bersama manusia. Karena itu Rasulullah pernah keluar menuju padang pasir untuk mengajak atau mendakwai mereka kepada Allah SWT. Beliau membacakan Al-Quran kepada mereka serta mengajarkan syariat-syariat Islam. Hadis tentang kisah ini banyak periwayatnya, seperti yang terdapat pada kedua kitab Sahih Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Ada juga yang tinggal di tong sampah dan pembuangan kotoran karena mereka memakan sisa-sisa makanan manusia, sebagaimana yang terdapat pada hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dari Yazid bin Jari, salah seorang perawi yang sikoh dari negeri Syam. Dia salah seorang tabi'in yang kurang masyhur. Beliau berkata, tidaklah sebuah rumah yang dihuni para penghuninya, melainkan pada atap rumah mereka terdapat jin. Jika mereka makan siang, ya, jin-jin itu turun dan makan bersama mereka. Begitu pula ketika mereka makan malam. Saya katakan, mengenai tipu daya setan ini, Abu Bakar bin Ubaid meriwayatkan dari Yazid dengan kalimat, tidaklah setiap penghuni rumah dari kalangan kaum muslimin melakukan genteng, ya, atap genteng atas rumah mereka terdapat jin-jin muslim. Jika mereka bersantap siang, jin-jin ini pun turun dan makan bersama mereka. Jika mereka makan malam, jin-jin ini juga ikut makan bersama mereka. Allah menjaga mereka dari melihat jin-jin ini. Ada juga jin yang tinggal di WC. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya tempat-tempat pembuangan kotoran ditempati oleh bangsa jin. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam WC, hendaklah ia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan perempuan. Kemudian penulis kitab ini berkata, saya pernah bertanya kepada salah satu jin muslim, apakah kamu bertempat tinggal di kamar mandi? Dia menjawab, tidak. Saya bantah dia, tetapi di dalam hadis disebutkan bahwa jin-jin bertempat tinggal di WC dan kamar mandi. Dia menjelaskan, ya, tapi ini khusus bagi jin kafir, karena mereka lebih memilih tempat-tempat najis dan kotor sebagai tempat tinggal mereka. Menurut saya, bisa jadi perkataannya ini benar, sebab saya pernah memperhatikan jin-jin kafir sangat membenci harum-haruman dan bau yang sedap, khususnya minyak kasturi, sementara jin-jin muslim sangat menyukai aroma-aroma seperti itu, persis seperti kaum muslimin dari kalangan manusia. Bangsa jin biasa menghuni gedung dan kamar-kamar. Imam Nasai meriwayatkan dari Qatadah dari Abdullah bin Sirjis, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yabulanna ahadukum fil khijr. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing pada liang-liang, pada lubang-lubang, ya.
Mereka bertanya kepada Qatadah, mengapa kita dimakruhkan untuk kencing pada lubang-lubang ya, atau liang-liang? Dia menjawab, karena liang-liang atau lubang-lubang kecil itu merupakan tempat tinggal jin. Bangsa jin juga biasa menghuni kandang-kandang unta. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kandang-kandang unta merupakan tempat tinggal setan, sebagaimana yang terdapat dalam hadis sahih dan kitab lainnya. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Insyaallah pada sesi berikutnya kita akan bahas tentang apakah jin makan, minum, ya, apakah dia punya tanduk, apakah dia bisa mengubah atau menyerupakan diri dengan sesuatu. Insyaallah kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.